Populasi penduduk dunia yang senantiasa meningkat menuntut kita untuk mencari alternatif sumber energi lain untuk memenuhi pasokan energi yang dibutuhkan. Salah satu alternatif pemenuhan pasokan energi adalah dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah Indonesia disebut telah mengelola data serta telah mengerucutkan untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sekitar tahun 2030. Seluruh kegiatan pembangkit energi listrik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat seperti pada diagram berikut. Berikut merupakan beberapa contoh kegiatan yang ada dalam PLTN, serta limbah dan dampaknya bagi lingkungan. Pembakaran bahan bakar nuklir. Di dalam reaktor nuklir, bahan bakar nuklir digunakan untuk menghasilkan panas melalui reaksi nuklir. Panas ini mengubah air menjadi uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Limbah utama yang dihasilkan adalah bahan bakar nuklir yang sudah terpakai, yang mengandung bahan radioaktif seperti unsur-unsur transuranium. Limbah bahan bakar nuklir yang sudah terpakai mengandung bahan radioaktif yang dapat mencemari tanah dan air jika tidak disimpan dengan benar. 2. Pendinginan reaktor. Proses ini menggunakan pendingin seperti air atau gas untuk menjaga suhu reaktor agar tetap aman. Pendinginan reaktor menghasilkan limbah berupa air panas atau uap yang telah melewati reaktor nuklir. PLTN yang nantinya terletak di tepi pantai ini direncanakan akan memanfaatkan sejumlah besar air laut untuk pendingin reaktor. Hal ini tentu saja akan berdampak pada ekosistem laut sekitar. 3. Pengelolaan limbah. Limbah radioaktif harus disimpan dengan aman, sedangkan limbah non-radioaktif diproses sesuai dengan peraturan lingkungan. Limbah radioaktif mencakup bahan bakar nuklir yang sudah terpakai dan material terkontaminasi radioaktif lainnya, sedangkan limbah non-radioaktif melibatkan berbagai bahan kimia, bahan bangunan bekas, dan sebagainya. Pengelolaan limbah yang buruk atau tumpahan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Yang keempat, proses konstruksi dan perawatan. Proses konstruksi melibatkan pembangunan dan perawatan fasilitas PLTN, termasuk pemakaian berbagai macam barang konstruksi. Proses konstruksi dan perawatan menghasilkan limbah padat non-radioaktif, seperti beton bekas, logam bekas, dan barang bekas lainnya. Pengelolaan limbah padat ini yang tidak sesuai dengan aturan dapat mencemarkan lingkungan di sekitar dan merusak kualitas tanah dan air. Untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan yang ada, diperlukan beberapa langkah, di antaranya langkah reduksi resiko, langkah pencegahan, emergency preparedness, dan pemantauan lingkungan. Terdapat standar regulasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan PLTN yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaanukliran, Standar International Atomic Energy Agency or IAEA, Peraturan Kepala BPTN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, Standar International Commission on Radiological Protection or ICRP. Berikut beberapa contoh pemantauan lingkungan yang ada. Kolaborasi pengelolaan lingkungan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pihak pengelola. Pihak pengelola PLTN memiliki peranan untuk menerapkan perangkat manajemen lingkungan PLTN secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pihak pemerintah memiliki peranan untuk mengatur, mengawasi, dan mendukung pengelolaan lingkungan PLTN secara adil dan transparan. Terakhir, pihak masyarakat. Pihak masyarakat memiliki peranan untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan berkolaborasi dalam pengelolaan lingkungan PLTN secara aktif, kritis, dan konstruktif.